Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari channel YouTube-nya Kang Jayus. Pada kali ini saya akan memperlihatkan tanaman-tanaman yang saya tanam. Ini saya berada di lantai 4 gedung di kawasan Jakarta Pusat, dimana ya saya menanam ini ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, terutama buat sarapan pagi, dimana kalau untuk membeli bawang daun, sayuran kayak gitu kayaknya tidak usah ke pasar, cukup kita menyediakan makanan yang pokoknya aja kayak telur atau mie instan atau apapun. Tapi kalau buat bawang, sayuran, serai, daun salam itu saya tanam sendiri ya. Ya seperti di sini juga saya ada beberapa tanaman nih yang lagi banyak ini, yaitu kacang panjang ya. Kacang panjang saya tanam lumayan banyak juga sampai ke arah sana itu masih tetap kacang panjang. Dan juga di sini ada bawang daun. Di sini saya banyak tanam bawang daun, dan bawang daunnya alhamdulillah sangat subur ya, sangat tumbuh dengan subur. Sampai wah kayak gini, ini juga kan banyak sekali nih, rimbun sekali bawang daunnya. Di sini ada pohon kencur atau cikur. Dan di sini juga saya tumpang sari antara daun bawang dengan kacang panjang. Nih kacang panjangnya ada yang sedang berbunga, nih ada yang berbunga, bahkan yang sudah berbuah juga udah banyak. Dari kemarin saya panen terus buat makan di sini. Di sini juga pakcoynya masih kecil kalau yang ini, tapi kalau pakcoy yang agak banyak di sini nih. Nah ini pakcoy lumayan. Dengan menanam pakcoy kayak gini saya bisa mencampur dengan mie instan. Juga di sini saya menanam kangkung nih, ada kangkung. Jadi kalau perlu kangkung tinggal ambil aja dari sini. Terus di sini juga masih ada pakcoy, bawang. Jadi kalau bawang ini paling mudah ditanam ya, kita cuma tancapkan saja bawangnya satu, nanti akan bertumbuh subur dan bertambah terus. Nah, sini kacang panjang dari kemarin sudah saya panen. Ini juga nih lagi berbuah. Nih apalagi yang ini nih, kacang panjangnya banyak ini yang lagi berbuah. Dan kacangnya ini bagus-bagus ya, buahnya ini maksudnya panjang-panjang. Jadi gini ya, menurut pengalaman saya ini kan udah beberapa kali menanam kacang panjang di sini. Jadi yang berdasarkan pengalaman saya, ada bibit kacang panjang yang bijinya itu hitam, dan ada juga yang coklat dan putih. Kalau putih sih pasti ada putihnya ya. Tapi biasanya ada kalau kita beli dari toko bibit ini, ada yang coklat sama putih, ada juga yang sedikit hitam sama putih. Nah yang bagus itu yang hitam sama putih. Jadi kalau tumbuhnya ini, daunnya itu lebih lebar nih kayak gini nih, lebar-lebar. Dan buahnya juga, si kacangnya itu panjang-panjang dan besar-besar. Dan istilah sudahnya itu rangu itu jadi kayak tulang rawan gitu, jadi trek gitu, mudah sekali buat dimakannya itu enak. Beda dengan kalau kacang yang dari kampung itu ya agak-agak liat-liat gitu. Kalau ini enggak, kacangnya ini enak nih, daunnya lebar. Nanti saya perbedaannya saya akan perlihatkan ya. Ini panjang-panjang loh, ini bisa nyampe 60 cm. Saya pernah ukur ada yang sampai 60 cm. Ini rimbun sekali, satu pohon aja ini bisa rimbun buat yang jenis ini. Terus di sini juga ada buah naga yang kebetulan baru berbuah, satu baru bunga ya, belum berbuah. Kalau waktu itu pernah berbuah, tapi dia kayaknya ngambek pundung karena baru berbuah beberapa, sudah saya buka atau sudah saya ambil buahnya. Nah kalau kacang yang ini
Ini yang bibitnya coklat sama putih. Jadi buahnya itu, kacangnya itu pendek dan agak kecil dan cenderung lebih liat. Jadi kayak, kalau saya bilang sih kayak kacang kampung ya. Waktu dulu saya di Garut, kacangnya ini ya seperti ini kacang panjangnya. Daunnya lebih kecil. Nih lebih kecil nih, daunnya lebih kecil dibandingkan dengan kacang yang tadi. Tadi kan lebih besar-besar ya. Gak tahu ini modelnya model apa atau tipenya tipe kacang apa. Dan bawang juga nih. Bawang juga ternyata ada beberapa bawang yang saya tanam ini hasilnya beda. Kalau ini bawang yang kalau kita tanam dia tumbuhnya besar. Mungkin orang-orang yang biasa pertanian udah tahu, oh ini bawang apa gitu ya. Dari tadi mungkin kacang juga udah tahu modelnya atau tipenya. Ini kayak ini bawang agak besar. Tapi kalau yang ini, bawangnya ini walaupun ditanamnya bareng, ini beda, ini kecil, cenderung lebih bawangnya kecil. Kayak ini juga, ini subur rimbun, tapi kecil-kecil bawangnya itu, batangnya itu kecil-kecil nih. Ini kecil-kecil. Nah ini yang juga yang kecil nih, rimbun tapi kecil. Beda dengan yang tadi. Kalau kayak ini kan besar nih, batangnya ini besar. Ini semua pertama saya nanam itu satu, tapi lama-kelamaan dia jadi bertambah banyak. Dan biasanya saya kalau mau masak sesuatu, saya akan potong dari sini. Jadi tidak saya gali sampai ke tanahnya, saya potong batangnya. Jadi misalkan saya mau masak telur atau apapun gitu ya, saya cuma potong dari sini batangnya. Nah potong gitu, nanti dia akan tumbuh bertambah. Yang dipotong satu batang nanti akan bertambahnya beberapa batang. Yang dari sini nanti keluar lagi dari satu batang ini dia kadang ada dua yang keluar. Jadi walaupun kita nanamnya satu, kalau sering dipanen malah semakin banyak nantinya. Kalau kata orang-orang ini sistemnya urban gardening, atau penanaman di tempat yang lahan yang sempit yang ada di perkotaan. Nih di sini kemarin udah saya panen ya kacangnya. Dan di sini juga saya ada pohon salam. Nah pohon salamnya sangat subur, walaupun pohonnya ini pendeknya cuma paling ada 70 cm kayaknya, ini 70 cm. Tapi dari hari ke hari daunnya itu semakin rimbun. Jadi kalau saya perlu buat masak, biasanya saya potong dari sini nih, potong, nanti dia akan bertumbuh lagi. Nah kayak ini keluar lagi tunas yang baru atau sirung kalau kata orang Sunda. Di sini juga saya ada pohon serai. Nah kalau pohon serai itu kalau misalkan mau bikin nasi uduk kayak gitu, saya biasanya ambil pohon serai dari sini, daun salamnya dari sini. Terus ada pohon kunyit juga, saya nanam kunyit juga di sini. Terus ada pohon cabai, tapi pohon cabainya belum berbuah. Nah kayak gini, ini juga yang baru nih, yang nanti akan buahnya akan besar. Yang akan besar nih buahnya, beda daunnya juga lebih lebih hijaunya itu lebih hijau tua dan besar-besar. Nanti buahnya juga akan besar nih kayak gini. Berbeda dengan yang ada di sampingnya nih. Ini sampingnya hijaunya itu lebih hijau muda dan kecil-kecil nih. Bisa benar, saya akan potong ya salah satu nih perbedaannya. Bisa terlihat kan, ini yang kacang yang kata saya kacang kampung ya, yang daunnya itu lebih hijau muda. Kalau ini kan lebih pekat dan lebih lebar. Ini yang buahnya ini akan lebih kecil, agak pendek dan lebih liat. Kalau ini buahnya yang lebih besar, lebih panjang dan lebih renyah ya, istilahnya renyah. Aduh, dari tadi saya cari kata-kata renyah.
kayak pokoknya kalau orang Sunda bilang sih rangu ya gitu. Jadi enak kalau digigit itu krek gitu. Dan buahnya besar-besar juga panjang. Nah, jadi dari sini sampai sana nih Baraya, alhamdulillah semua tumbuhannya atau tanamannya tumbuh dengan subur. Dan ini setiap hari saya panen, setiap hari saya ambil ya. Bawang terutama, kalau bawang ini setiap pagi pasti diambil buat masak dan tidak habis-habis karena 2 hari juga udah tumbuh tunas yang baru kayak ini nih. Saya kemarin, ini hari apa ya? Ini hari Selasa. Nah, saya waktu hari Jumat ambil dari sini. Sekarang nih tunasnya udah lumayan lagi. Ini bekas-bekas ngambilnya nih. Nih yang ini bekas ngambil hari Jumat. Sekarang hari Selasa nih udah tumbuh lagi. Jadi cepat sekali ya. Oh iya, media tanamnya ini saya campur antara tanah dengan sekam. Sekam yang hitam ya, sekam bakar. Jadi ya kalau sekam katanya kan menampung atau mengikat air ya. Jadi kalau kita siram sekarang dia akan cukup awet airnya itu untuk 1-2 hari ke depan. Oh iya, dan di sini saya menggunakan sistem penanaman seperti ini. Ini ember. Nih, ini ember. Saya kasih bolong dari sini. Jadi maksudnya gini, kalau kita siram, jadi otomatis di sini merupakan area basah. Jadi kalau kita siram sekarang, guyur pakai air, di sini otomatis basah dan tersimpan air yang agak lumayan banyak. Jadi ketika kita beberapa hari tidak siram, setidaknya di sini ada cadangan air yang akan diserap oleh tanaman yang ada di atasnya. Jadi kalau kita siram sekarang 2 atau 3 hari, tanamannya masih aman. Jadi saya tidak bolongin semua ember yang ada di bawahnya biar bisa menampung air. Tapi kalau kelebihan air juga nanti tanamannya akan busuk. Makanya saya kasih drainase dari sini, kasih pembuangan. Jadi kalau misalkan airnya udah berlimpah, dia akan keluar dari sini. Di atasnya tetap kering, di bawahnya ada cadangan air. Nah seperti ini semua yang ada di sini saya menggunakan sistem seperti itu, sehingga saya walaupun ditinggal beberapa hari ya, kalau misalkan kan saya Sabtu dan Minggu ada di Bandung, insya Allah tanamannya akan aman walaupun tidak turun hujan sekalipun. Oke, sekian Baraya sharing pengalaman dari saya di lantai 4 gedung yang ada di Jakarta Pusat. Itu Hotel Millennium, itu Hotel Ibis, yang di sana Jalan Sudirman Tamrin. Jadi saya ini berada di Jakarta Pusat, berada di tengah-tengah dekat dengan Gedung Sarinah gitu ya. Kang Jayus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.